Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari dana Bandes bocor untuk pemilu Polres Batubara, membantahnya. Dalam penyelenggaraan kampanye terkait pemilihan umum, berbagai cara dilakukan ketika calon presiden dan calon wakil presiden untuk dipilih rakyat sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Ada informasi bocor bahwa dana desa dilakukan untuk pemilihan umum diduga untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sesuai informasi yang bocor tersebut bahwa dana desa digunakan untuk pemilihan umum, terlebih untuk memenangkan nomor urut 02, diduga kebijaksanaan datang dari penguasa tertinggi dan tidak mungkin datang dari pejabat lain, dan tidak berani menyatakan demikian. Penyebab utamanya sejak penguasa tertinggi menjadi anak kandungnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Sejak saat itu pemerintah tidak netral lagi dalam kampanye terkait penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini. Sampai dana desa digunakan untuk pemilu untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Padahal dana desa itu diperuntukannya untuk membiayai pembangunan desa dalam berbagai hal dengan menggunakan dana desa, sedangkan dana desa untuk pemilihan umum sudah menyimpang jauh penggunaannya. Tetapi Kapolres Batubara menyangkal informasi yang dibocor tersebut, menyatakan bahwa suara tersebut bukan suara Kapolres Batubara, mirip perilaku pembohong yang tidak mengakui kesalahan yang dilakukannya, tetapi bila sudah didukung minimal 2 alat bukti akan mengakui kebohongannya itu. Seperti perilaku koruptor, hampir setiap tidak ada mengakui mengambil uang negara. Semua sudah dilaksanakan sesuai aturan hukum katanya. Tetapi setelah ditangani hakim, semua perkara korupsi dihukum hakim sesuai perbuatannya. Seharusnya masalah bocornya dana desa digunakan untuk pemilihan umum agar dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum untuk ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Ada dugaan Komisi Pemilihan Umum tidak berani menindak Kapolres Batubara tersebut karena Komisi Pemilihan Umum juga sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bila sampai Komisi Pemilihan Umum berani menindak Kapolres Batubara, diduga pimpinan Komisi Pemilihan Umum akan diganti dengan orang lain selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum yang baru. Harapan saya, selama Presiden Joko Widodo tetap menjabat presiden, tidak mungkin pemilihan umum netral. Satu-satunya jalan memakzulkan Presiden Joko Widodo lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi, yang diduga sudah kuat alasan untuk memakzulkannya, yaitu menyalahgunakan kekuasaannya dengan menginjak-injak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 serta melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 2018 tentang korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam penyelenggaraan kampanye terkait pemilihan umum, berbagai cara dilakukan ketika calon presiden dan calon wakil presiden untuk dipilih rakyat sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Sekarang ini dalam kegiatan kampanye terkait pemilihan berbagai, di mana semua ketiga calon presiden tersebut melakukan
melakukan kampanye dan lain sebagainya, dan berbagai kegiatan yang dilakukan agar nanti dipilih rakyat sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Ada informasi bocor bahwa dana desa dilakukan untuk pemilihan umum diduga untuk memenangkan nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, dan berdasarkan informasi yang bocor bahwa ada katanya dana desa dilakukan untuk pemilihan umum diduga untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming yang diduga disampaikan Kapolres daripada Batubara tersebut. Sesuai informasi yang bocor tersebut, bahwa dana desa digunakan untuk pemilihan umum, terlebih untuk memenangkan nomor urut 02, diduga kebijaksanaan itu datang dari penguasa tertinggi dan tidak mungkin datang dari pejabat lain, tidak berani menyatakan demikian. Sesuai informasi yang menyatakan bocornya dana desa digunakan untuk pemilihan umum itu diduga datangnya daripada penguasa tertinggi, dan kalau hanya pejabat biasa tidak akan berani dia menyatakan demikian, dan tidak mungkin datang dari pejabat lain, tidak berani menyatakan hal tersebut. Penyebab utama sejak penguasa tertinggi menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Sejak saat ini pemerintah tidak netral lagi dalam kampanye terkait penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini. Penyebab utamanya itu sejak penguasa tertinggi mengangkat anak kandungnya itu Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Sejak saat itu, pemerintah sudah tidak netral lagi dalam menyelenggarakan kampanye terkait penyelenggaraan kampanye pemilihan umum tahun 2024 ini. Sampai dana desa digunakan untuk pemilu untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, di mana sampai dana desa tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk memenangkan nomor urut 02, yaitu calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Padahal dana desa itu peruntukannya untuk membiayai pembangunan desa dalam berbagai hal dengan menggunakan dana desa. Sedangkan dana desa untuk pemilihan umum sudah menyimpang jauh penggunaannya, yaitu penggunaan daripada dana desa tersebut untuk kegiatan pemilihan atau untuk memenangkan daripada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming itu sudah menyimpang sama sekali. Dan padahal dana desa itu diperuntukkan untuk membangun desa dalam segala hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Tetapi Kapolres Batubara menyangkal informasi yang bocor tersebut, menyatakan bahwa suara tersebut bukan suara Kapolres Batubara. Mirip perilaku pembohong yang tidak mengakui kesalahan yang dilakukannya, tetapi bila sudah didukung minimal 2 alat bukti akan mengakui kebohongannya itu. Seperti perilaku koruptor, hampir tidak ada mengakui mengambil uang negara. Semua sudah dilaksanakan sesuai aturan hukum. Tetapi setelah ditangani hakim, semua perkara korupsi dihukum hakim. Jadi tetapi Kapolres Batubara menyangkal tudingan tersebut bahwa bocornya informasi tersebut menyatakan bahwa suaranya tersebut bukan suara Kapolres Batubara. Mirip perilaku pembohong yang tidak mengakui kesalahan yang dilakukannya, tetapi bila sudah didukung minimal 2 alat bukti akan mengakui kebohongannya tersebut. Seperti perilaku koruptor, hampir tidak ada yang mengakui mengambil uang negara, semua katanya sudah dilaksanakan sesuai aturan hukum. Tetapi setelah ditangani hakim, semua perkara korupsi
dihukum hakim sesuai perbuatannya. Seharusnya masalah bocornya dana desa digunakan untuk pemilihan umum agar dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum untuk ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Seharusnya masalah bocornya penggunaan dana desa tersebut untuk pemilihan umum karena tidak sesuai peruntukannya agar dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum agar diperiksa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ada dugaan Komisi Pemilihan Umum tidak berani menindak Kapolres Batubara tersebut karena Komisi Pemilihan Umum juga sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bila sampai Komisi Pemilihan Umum berani menindak Kapolres Batubara, diduga pimpinan Komisi Pemilihan Umum akan diganti dengan orang lain selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum yang baru. Harapan saya, selama Presiden Joko Widodo tetap menjabat presiden, tidak mungkin pemilihan umum netral. Satu-satunya jalan memasukkan Presiden Joko Widodo lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi, yang diduga sudah kuat alasan untuk memasukkannya, yaitu menyalahgunakan kekuasaannya dengan menginjak-injak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 serta melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 2018 tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian dan terima kasih.